Kamis 30 Januari 2025, saya terhubung kembali. Jerit-jeritan, teriak-teriakan mengaku juga atas nama kepolisian Indonesia, baik polisi laki-laki ataupun polisi perempuan. Konteksnya ingin mengkonfirmasi Iwan Kornel perlu untuk mengikuti perkembangan kontek-kontekan ini. Menyangkut soal Amerika juga, Amerikaan di Indonesia. Mau main Amerika di Indonesia. Konteksnya menyatakan mungkin Iwan Kornel salah perkiraan. Perlu untuk mengkonfirmasi, klarifikasi laporan kepolisian melalui internetnya lagi sehingga kita bisa koordinasi. Konteksnya menyatakan begitu. Ini urusan sudah berlanjut, kontek-kontekan supernatural, kontek bodinya ini menyangkut pengkhianatan negara Indonesia atas nama orang main Amerika-Amerikaan di Indonesia. Konteknya menyatakan begitu. Pakai uang, pakai PT dan mau buat BRI. Namun nama Iwan Kornel kena sial. Proyek BRI-nya malah belum terrealisasi. BRI orang yang terrealisasi, BRI Amerika-Amerikaan. Yang mana Iwan Kornel nyatakan definitif pihak yang berurusan sesungguhnya dengan Amerika. Iwan Kornel ini adalah orang yang tidak disenangi oleh Amerika. Keterkaitan Indonesia Pancasila menyangkut Adibana Merdeka dan juga keterkaitan internet 666 ruang kondisiska Afrimining yang mengaku menemukan nomor dalam Alkitab di dunia tahun-tahun milenium ini. Namun secara spesifik TKP kepolisian menemukan dan konteks ini terhubung menyatakan Iwan Kornel ini tidak disenangi oleh Amerika karena tidak bego, tidak bodoh dalam pertemanan bersama Amerika. Dicurilah Iwan Kornel ini sungguhnya secara persoalan, ditipu daya ataupun dimalingin perkaranya oleh Amerika. Anteknya aja ketahuan, termasuk juga PT-PTan, PT-CECan Amerika yang ada di Indonesia, lokal, kota Medan, termasuk juga artis-artis Jakarta katanya itu termasuk, perlu dikonfirmasi. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan marketing Sales, adik kandung Iwan Kornel itu Sales, konteknya menyatakan seperti itu. Tapi Iwan Kornel tidak percaya kalau adik kandung Iwan Kornel itu sebenarnya kerja Sales sama orang Amerika. Dan juga menyangkut bengkel tempel ban yang berkembang ramai pada tahun-tahun dimaksud oleh Iwan Kornel, itu juga termasuk Amerika-Amerikaan. Iwan Kornel kecurian perkara soal Amerika ini, tapi mengaku soal Bitcoin internet. Konfirmasinya sungguhnya Iwan Kornel tidak salah tentang Bitcoin itu. Bitcoin memang ada kemiripan dengan penjelasan internet Iwan Kornel, namun perihal Amerika ini perlu untuk dikonfirmasi, dilaporkan internet kembali oleh Iwan Kornel. Kita mau menyelenggarakan penyelamatan di Indonesia terkaitan urusan ini keblinger soal Amerika. Nyata-nyata bahwa kita ini dilecehkan, yang mana orangnya kurang begitu jelas, tapi diyakini itu orang Amerika-Amerikaan, main Amerika di Indonesia. Perusahaan Sales, perusahaan rokok merek-merek baru, termasuk juga bengkel tempel ban spare part yang baru, dan juga pihak-pihak yang sering meleceh-lecehkan, mengomong-ngomongkan terbalik nama Iwan Kornel. Itu separatis dari lokal daerah yang lain, seperti dari Indonesia Timur ataupun mungkin dari daerah GAM begitu. Termasuk itu katanya Amerika, ece-eceannya Amerika-Amerikaan. Nah, Iwan Kornel perlu untuk mengkonfirmasinya melalui internet ini. Nah, kita kemungkinan keblinger urusan, keblinger perkara, kecolongan kronologi, kecolongan perkara.
keterkaitan juga preman, apa juga tukang butut, gudang butut, masuk segala macam lah orang-orang dunia kejahatan. Itu pun juga termasuk Amerikaan itu. Konteksnya menyatakan perlu untuk dipelaporkan sehingga kita bisa jelas tentang penyelamatan Indonesia ini. Menyangkut Pancasila, menyangkut juga tentang ambisi mencapai masa depan dengan internet. Jangan sampai kita keblinger urusannya, konteksnya menyatakan juga begitu. Konfirmasi ini juga menyangkut tentang pengkhianatan perkara kepada Iwan Kornel atas nama keluarganya sendiri, seperti Bapak Adi Bana Ginting. Ya termasuk juga itu Amerikaan, konteksnya begitu. Dan juga saudara-saudari kandungnya Iwan Kornel sendiri. Konfirmasinya perlu untuk dipelaporkan supaya bisa diinvestigasi keterkaitan ketersangkaan, keterkaitan status pelaku main Amerikaan juga saudara-saudari kandungnya Iwan Kornel tersebut, konteksnya menyatakan begitu. Dan juga menyangkut tentang iparnya juga sama, itu perlu juga dipelaporkan. Apa ada orang yang menyusup persoalan tidak jelas bagaimana seluk-beluknya iparnya Iwan Kornel, konteksnya menyatakan Iwan Kornel ini sudah punya iparnya itu juga termasuk Amerika cecean. Sesungguhnya orang Indonesia tapi merasa GR soal Amerika, sementara Iwan Kornel ini dikatakan orang yang mau jadi Amerika tapi tidak kesampaian urusan Pancasilanya, urusan BRI-nya, urusan adibananya, konteksnya menyatakan itu juga perlu untuk dipelaporkan, jangan disepelekan seakan-akan hanya sekedar konteks telinga-telingaan. Bisa aja itu benar seperti itu, maka perlu untuk dipelaporkan sehingga bisa diinvestigasi. Karena juga keterkaitan persoalan ini itu kita 50-50, bisa aja benar, bisa aja tidak benar. Mengapa tidak kita laporkan saja? Karena itu utama. Konteksnya menyatakan kurang lebih begitu. Ini urusan kecurian tentang keuangan. Nama Iwan Kornel tidak punya uang, dilecehkan. Padahal sesungguhnya Iwan Kornel punya keuangan. Sejak 2008 sudah melaporkan ataupun mengkonferensikan, sama saja. Melakukan pengacaraan, sama saja. Memediasi persoalannya melalui internet, sosial media, itu pun sama saja. Namun dinyatakan tidak pernah menyelenggarakan upaya apa-apa sehingga tidak punya keuangan. Itu pun juga perlu untuk dipelaporkan sehingga bisa diinvestigasi siapa sebenarnya orang-orang yang dimaksudkan oleh nama Iwan Kornel ataupun keterkaitan perkara nyuri-nyuri kronologi ini, konteksnya menyatakan begitu. Pada kalender 30 Januari 2025 ini saya dinyatakan definitif agak cuek menyangkut pengalaman perkara ini. Sesungguhnya benar terjadi. Nama Iwan Kornel takut jadi gila untuk mempercayai persoalan ini memang benar terjadi. Cuma sampai tampar-tampar pipi saja buat apa? Sesungguhnya isap-isap kontol yang dimaksudkan kontek-kontekan itu benar kejadian. Nama Iwan Kornel cuek. Lalu kemudian keterkaitan ketersangkaan pelaku berantai-rantai itu seperti bergerombol dalam lokal domestik seperti kota Medan, seperti itu. Itu terjadi. Mereka ini orang-orang separatis sesungguhnya, namun tidak berlabel ataupun berbendera separatis. Ya bisa saja termasuk juga. Nah itu pun tidak dipercayai, perlu untuk dipelaporkan. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Baiklah, terima kasih pada momen kalender ini saya dinyatakan penting untuk melakukan laporan konferensi internet kembali karena ada pihak-pihak yang mencuri kronologi perkara keterkaitan Amerikaan mereka ini sebenarnya. Orang tukang bengkel, ada juga tokoh-tokoh sosial lokal, entah itu opung-opung, bolang-bolang dari Karok, ataupun juga lonte-lonte lokal, lonte Medan, lonte mana, termasuk juga para pemain-pemain vape, kontennya begitu. Kita perlu untuk mempelaporkan tentang Amerikaan mereka ini mau mengkhianati perkara,
perkara supernatural, lalu kemudian menyangkut juga tentang Indonesia, konteksnya menyatakan begitu. Baiklah, terima kasih banyak dari saya sendiri. Mudah-mudahan evaluasi konteks saya ini signifikan dalam pelaporan yang saya konferensikan ini. Jangan lupa subscribe ya untuk komitmen urusannya, karena saya menantikan keuangan untuk urusan ini. Sesungguhnya saya sudah geram sebenarnya, karena sejak 2008 ini saya alami, dan syukur alhamdulillah begitu kok konteksnya menyatakan kepada saya bisa bertahan secara mental cukup berkelas Iwan Cornell, secara mentalnya mampu survive, tidak sampai celaka diri seperti itu. Sebenarnya saya sudah celaka, namun mudah-mudahan saya cukup intelek ya untuk memahami bagaimana sebenarnya keadaan persoalan ini begitu. Sampai jumpa lah di YouTube ya, di subscribe yang utama. Saya juga aktif di Bigo Live karena itu TKP. Itu TKP itu penting saya untuk aktif juga di sana kan. Amerika-Amerikaan. Bigo Live itu Amerika-Amerikaan katanya. Perlu juga untuk dipelaporkan itu Bigo Live itu Amerika-Amerikaan itu. Dan banyak lagi Facebook, saya banyak Facebook saya. Dan banyak lagi. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati. Om Santiasu dan Bodhisatya. Ya begitulah. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia, sungguhnya itulah 666 saya. Satu ultimatum kecemasan tentang pengakuan ketersangkaan yang sudah beralibi banyak orang juga. Keterkaitan fenomena supernatural ini diakui kepemilikan atas nama manusia, orang-orang tertentu yang ingin mengancam, mengintimidasi keseharian dan juga sosial, mengaku mereka Tuhan, sama derajatnya seperti yang ada dalam kitab suci ataupun agama-agama. Sampai jumpa.